Halo Bro and Sis, Bro and Girl. Salah tuh. Halo Bro and Sis, Boys and Girls. Saat ini Bung Yuke ada di Stadion Bea Cukai Rawamangun. Kita akan coba ngulik keluarga alumni Liga Top Skor yang kebetulan kali ini edisinya spesial nih. Karena edisinya untuk Adre Giovanni yang salah satu terpilih di Garda Select sesi 3. Bersama saya saat ini sudah ada Ibunda Adre yang nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana perjalanan Adre, kemudian pengalaman beliau selama mengawal Adre dari kecil sampai saat ini. Kita akan langsung bicara saja. Halo Bu, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Kabar boleh diperkenalkan ke pemirsa Liga Top Skor, nama Ibu? Halo, nama saya Epsita Ruri Lestari, orang tua dari Adre Arido Giovanni. Ya, di BTFA ya? Di BTFA. Di Bina Taruna. Nah Ibu, sebelum kita lebih jauh bercerita tentang bagaimana proses terpilihnya Adre di Garda Select 3 ini, saya pengen sedikit Ibu bercerita dong tentang masa kecilnya Adre. Dulu gimana sih ceritanya Adre? Ini kan saya lihat dari CV-nya Adre ini orang Jogja ya Bu ya? Sampai kemudian dia mengenal sepak bola, sampai kemudian ke Jakarta dan main buat Bina Taruna. Dulu Adre itu dari kecil kita tinggal di Jogja dan baru kelas 1 SD pindah semester kedua baru pindah ke Jakarta. Dan karena kakeknya hobi bola dan setiap kalau kakeknya latihan dia minta ikut dan dari situlah mulai dia tertarik. Terus pindah ke Jakarta? Iya, pindah ke Jakarta di kelas 1 semester 2. Terus ceritanya Adre bisa pilih posisi jadi kiper tuh gimana? Kiper kan bukan posisi yang favorit ya? Iya. Karena kakeknya dia minta kakeknya untuk masuk SSB, terus kakeknya ngelihat kalau ngelihat dari larinya dia, fisik mungkin kurang postur, kan ya. Terus kakeknya bilang kalau kamu jadi pemain kalah saingan. Jadi lebih baik dari postur kamu nih, kamu jadi kiper. Nah dari situlah dia tertarik jadi kiper. Ya udah dicoba, dia hobi, ya udah sampai sekarang lah dia jadi kiper. Oh, ceritanya begitu. Jadi memang di Indonesia atau mungkin di banyak sepak bola dunia dimanapun ya, posisi kiper itu posisi yang paling buncit pilihannya ya. Dan ternyata itu justru memberikan peluang ya Bu ya, memberikan berkah lah. Jadi Adre punya kesempatan serius. Tadi Ibu bilang 1001 ya Bu ya? 1001. Ini deh orang memilih kiper gitu kan. Kalau pemain kan pasti banyak dan pesaing tuh pasti banyak kan gitu. Jadi ya udah akhirnya dia udah mencoba untuk menjadi back, untuk menjadi striker gitu-gitu. Dia udah pernah dicoba gitu kan. Terus enakan jadi kiper deh kata dia. Ya sudah dijalanin sampai saat ini. Nah, itu Adre tuh namanya juga unik. Adre. Apa sih itu Adre itu? Adre itu ada singkatannya. Adre, A-nya itu Agustus, D-nya 2, R-nya 1000, E-nya 4. Adre Agustus 2004. Arido itu nama dari kita sama papahnya. Giovanni itu anak membawa keberuntungan. Oh, luar biasa. Ada filosofinya itu Jadi nama itu doa ya Bu? Dan ternyata Adre terbukti memang itu membawa keberuntungan. Amin. Membawa keberuntungan untuk keluarga. Iya. Terus ceritanya Adre itu dia berkarir di SSB itu gimana Bu? Jadi pertama kali dia SSB diurakan, setelah diurakan hanya sampai kelas 3 dan ada tawaran untuk masuk di JFS dengan beasiswa. Kita masuk, kita coba, akhirnya masuk dan bertahan di JFS hampir lama sampai umur dia 13 tahunan deh. 13 tahun, 14 deh itu dia di situ sampai pemain di JFS itu yang seusianya sudah pada mencar kemana-mana. Udah habis? Iya. Tinggal Adre sendiri? Tinggal Adre sendiri aja. Terus? Nah setelah itu ya udah sampai dia, aku mau kemana Ma, aku mau kemana, nanti dulu deh Kak. Aku bilang, nanti dulu kita cari yang kira-kira memang kamu cocok dengan pelatih-pelatih kiper kamu gitu. Oh ya udah, dia masih bertahan di JFS, akhirnya dapat tawaran ke BTC itu. BTC dan itu di BTC Bina Taruna Cibubur ya, Bina Taruna Cibubur. Terus di situ dia 2018-2019, setelah itu hanya setahun dia di BTC itu baru pindah ke BTFA ini. Kenapa Bu pilih ke sini Bu? Mungkin di sini di sini jenjangnya lebih jelas, gitu jelas dan ibaratnya ya sudah deh kita
cari yang ini, dan kebetulan kan di sini juga ada beasiswa juga gitu ya, kenapa nggak dicoba gitu kan. Ya udah di sini ya alhamdulillah. Oke. Boys and Girls, jadi Adre ini aslinya orang Jogja. Terus karena dia punya postur yang berbeda, kakeknya kebetulan senang sepak bola, diarahkan menjadi penjaga gawang. Terus Adri itu ada juga singkatannya, wah menarik gitu ya. Nah dulu terus ngomong-ngomong, ini kan biasanya namanya orang tua itu dalam perjalanannya mengawal mendidik ya anak itu kan selalu punya masa pasang dan surut ya Bu ya. Ada pergulatan gitu loh. Pengalaman-pengalaman tuh Bu yang kira-kira mungkin Ibu bisa bagi cerita selama mengawal Adre ini supaya menjadi motivasi buat orang tua yang lain. Ya suka ininya yang banyak teman-temannya di usianya dia kan sudah banyak yang sudah dikontrak dengan liga-liga. Dia cuma ngomong, aku kapan ya mah. Terus sabar aja deh Kak, rezeki kan nggak akan kemana. Siapa tahu Allah kasih hadiah yang lebih indah dari ini kan gitu. Betul. Terus jadi ini seperti rencana Tuhan ya Bu? Rencana Tuhan yang mungkin kita tidak sangka, kita tidak bisa duga bahwa Tuhan punya rencana yang lebih baik, dan ternyata Adri terpilih di Garuda Select. Itu dalam perjalanan itu Bu, apa Bu yang pesan yang bisa Ibu sampaikan? Kan biasanya kalau orang tua kan ada lelahnya gitu ngawal anak-anak ya Bu ya. Di perjalanan ada kendala apa gitu. Ibu mungkin bisa cerita Bu, apa pengalaman yang menarik gitu ya selama ngawal Adri? Ya pengalaman menariknya itu kita pernah waktu itu ada satu kayak pulang dari itu karena udah larut malam. Pulang latihan? Iya, karena udah bukan latihan, sparring. Karena sparring. udah larut malam, akhirnya kita memutuskan untuk tidur di musola gor. Luar biasa. Karena lampu kendaraan kita kan mati. Oke. Jadi kita nggak mungkin pulang dalam gelap. Ya, udah larut malam, gelap kan gitu. Ya udah deh, cari amannya kan gitu. Kita nginep aja di sini gitu, baru paginya kita pulang. Itu daerah mana Bu? Kita waktu itu kan sparringnya di Bogor. Oke. Di Bogor, di Pajajaran. Dan akhirnya kita nginep di Gor Ciracas. Karena waktu itu kan di situ ininya kumpulnya, dan yaudah motor waktu itu juga diparkir di situ. Ya udah deh Kak, kita nginep aja dulu di sini. Iya mah, nggak apa-apa. Aduh luar biasa ya. Tuh, Boys and Girls, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana cerita dari Ibunda Adre, pengalamannya, suka dukanya, pahit getirnya. Emang tidak mudah ya untuk mencetak pemain menjadi seseorang yang punya value gitu. Itu perlu pengorbanan, perlu komitmen. Ini contohnya, dan Tuhan sudah berikan jalan. Ternyata memang ini yang sebetulnya dinanti-nanti ya Bu ya. Terus ceritanya gimana Bu? Pas Adre terpilih untuk ikut seleksi nih, itu Adre atau Ibu sendiri nyangka nggak dia bisa? Kita nggak nyangka. Dan Adre ngasih kabar itu di saat pas bubaran Top Score, kita kan ngerayain di puncak. Nah dia sebelum pulang itu dia kabarin saya, dia WA, Mah, alhamdulillah saya kepilih masuk seleksi Garuda Select. Yang bener Kak kan gitu. Iya Mah, ini pelatihnya sendiri yang ngomong. Ya kalau memang ini benar, ya alhamdulillah ini rezeki kamu. Kamu harus fokus untuk bisa meraih itu semua. Itu mimpi-mimpi kamu Kak, hayalan kamu. Karena dia sering ngayal, kapan ya Mah aku bisa seperti ke Garuda Select kayak gini. Iya. Terus setelah ikut seleksi dan terpilih Bu, itu siapa pertama kali yang dikabari sama Adre? Pasti saya. Terus apa yang pertama kali Ibu lakukan setelah mendengar Adre terpilih gitu? Ya saya hanya bisa nangis bahagia. Ya Allah, ini bener ternyata ini doa-doa kita terjawab sudah. Dari sini ya kita hanya bisa bersyukur aja, alhamdulillah. Ternyata Allah kasih jawaban, ini hadiahnya yang sangat indah. Luar biasa ya. Aku juga berkaca-kaca nih Mam. Aku juga berkaca-kaca. Karena itu merinding juga sih. Karena memang perjuangannya tidak mudah ya. Semua seperti sudah diatur ya. Dan kita kan manusia cuma ikhtiar aja Mam. Nah sekarang harapan Mama Adri ini setelah Adri terpilih, apa yang harapan berikutnya yang Mama bisa kasih ke Adri gitu? Semoga Adre nanti di sana bisa
lebih baik lagi dari sekarang. Ambillah ilmu-ilmu yang ditimba di sana. Semoga jadi ya bisa membanggakan orang tua. Semoga aja Boys and Girls, Bro and Sis, Liga Top Score pemirsa, Adre bisa terpilih nanti main di Eropa. Amin. Ya, itu kan wah impian dari semua anak-anak bangsa. Saya kira sudah cukup banyak ya sari yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Semoga ini bisa memberikan inspirasi ya, juga memberikan motivasi buat khususnya para orang tua nih. Ya. Khususnya nih Ciki Mom, ibu-ibu nih yang biasa memang saya bilangin Ciki Mom, yang selalu rajin nganterin anaknya dari kecil. Itu yang paling repot pasti ibu, nyiapin makanan, bahkan ibu nganterin juga ke lapangan. Ya gitu ya Boys and Girls, Bro and Sis. Kita sudahi dulu dalam percakapan bersama Mama Adre. Nanti kita akan ngobrol sama anaknya. Kita ganti, kita counter lagi kira-kira apa yang dia bisa bagi buat kita. Oke? Dadah. Oke, Bro and Sis, Boys and Girls, saat ini Bung Yuki sudah bersama Adre Arido Giovanni. Tadi sudah ngobrol sama mamanya, sekarang sama anaknya langsung. Nggak perlu dijelaskan lagi ya, ini salah satu pemain yang terpilih dari Liga Top Score di program Garuda Select di Eropa. Gimana Dre, apa kabar Dre? Alhamdulillah baik Om. Kayaknya masih semeringan nih, karena sudah dapat kepastian terpilih ya. Itu dulu gimana ceritanya Dre? Masih kecil kamu menekuni sepak bola. Tadi si Om udah curi-curi dengar sih dari mama, tapi mungkin kamu punya versi lain. Sebenarnya sih awal tuh waktu masih tinggal di Jawa, belum nekunin bola. Waktu TK itu masih kayak suka bulu tangkis karena nonton TV. Gitu pas pindah ke Jakarta baru karena dikasih di rumah banyak bola juga, jadi kok bola juga asik gitu, terus ngeliat kakek main bola asik juga gitu. Terus kakek ngarahin kamu jadi kiper? Enggak, awal kakek tuh nggak maksain mau jadi apa gitu, pemain apa, posisi apa. Cuman waktu saya SSB pertama masuk tuh kelas 2 SD, itu di Urakan, di Rindam, itu kan kayak umur berapa ya? 9 tahun atau berapa gitu. Itu kayak cuman kayak masih random lah posisi-posisinya, belum ditentuin ada kiper gitu. Nah pas lagi game penalti saya nyoba buat jadi kiper penalti, akhirnya saya nepis penalti itu, terus pelatih selesai itu nyuruh saya jadi kiper, terus besok pas latihan suruh bawa sarung tangan gitu buat jadi kiper. Alhamdulillah sampai sekarang saya tekunin terus. Kamu nikmatin posisi ini ya? Terus tantangannya apa sih Dre? Jadi kiper dengan pemain biasa misalnya? Kalau kiper mungkin dari awal mungkin saya postur udah kelihatan. TK tuh saya udah paling terus apa ya? Terus karena asik lihat di YouTube karena kiper terbang-terbangan gitu. Asik. Saving ya, asik. Terus kayak nepis-nepis, terus kalau kayak gagalin tendangan serangan striker kayaknya penonton tepuk tangan tuh kayak itu banget ya gitu. Jadi saya kayak tertantang lah buat jadi kiper. Ada nggak kesan-kesan apa ya, ataupun juga kesan suka dukanya gitu jadi kiper Dre? Kalau menang gimana, kalau kalah gimana, terus ada momen khusus gak yang kamu masih ingat sekarang gitu? Kalau jadi kiper sih mungkin kayak nanggung beban paling berat di tim, karena kalau kayak lagi tim bagus menang, kayak penyelamatan kiper ini kayak kurang diingat gitu. Karena kan yang ngegolin pasti pemain kan, jadi pemain yang diinin. Tapi kalau misalkan dukanya ya pas lagi kalah. Iya kalah, terus kalau misalkan kayak lagi blunder atau apa tuh benar-benar kayak semua kesalahan ditumpahkan kiper. Iya. Aduh, memang kiper ini memang posisi yang spesifik, yang berbeda, tentu punya pengalaman dan juga apresiasi yang berbeda dari Alhamdulillah Adre ternyata kerja kerasnya selama ini bisa terbayar lah. Itu gimana Dre ceritanya? Kamu bisa terpilih tuh, kamu
sedang ngapain tuh kamu tahu bahwa kamu terpilih ikut seleksi gitu waktu itu? Waktu itu sih dengar dari mama katanya top score ada pemantauan dari scouting Garuda Select lewat daring lah gitu. Nah, tapi saya di situ masih belum kepikiran bener apa enggaknya. Yang penting saya top score dari yang was di Cibinong itu. Yang penting saya main bagus saja, terus semifinal main bagus, final main bagus. Dan alhamdulillah pas lagi ke puncak kalau nggak salah gitu, dari pihak pelatih ngasih tahu kabar kalau saya kepanggil ini seleksi Garuda Select. Dan situ saya gimana ya, ada terharunya juga sampai nggak bisa tidur. Akhirnya bisa kepanggil. Emang udah target dari sebelum COVID sih, saya emang target pengen Garuda Select dulu. Oh, oke. Jadi kamu juga sebelumnya nggak ngira ya bahwa Liga Top Score ini jadi bagian yang dipantau oleh tim Garuda Select. Dan ya, itulah kadang-kadang kita itu sering tidak menduga sesuatu yang sudah direncanakan Tuhan. Terus saat kamu seleksi, apa tuh pengalaman yang bisa kamu ceritakan tuh dalam seleksi di sana tuh? Suasananya, terus cara latihannya? Mungkin suasananya, intensitas seleksinya mungkin tinggi, cara itunya juga pelatih kipernya juga tegas, terus maunya cepat, apa-apa harus ngambil keputusan cepat. Terus sama ini sih, baru pertama kali dilatih kiper luar negeri kan, jadi komunikasinya kayak agak ini, tapi karena pelatihnya juga walaupun komunikasinya cara ngomongnya terkendala, tapi dia suka kayak nyontohin juga, jadi kitanya paham, jadi gitu. Ada perbedaan dengan pelatih lokal cara melatih kiper? Ada perbedaannya, ada samanya juga sih. Oke Dre, sekarang harapan kamu nih setelah kamu terpilih, nanti insya Allah berangkat awal Desember ya? Iya. Apa yang kamu cita-citakan nih Dre? Sekarang kamu udah sampai di titik ini gitu. Yang penting sih main bagus di Inggris sana, ngasih performa yang bagus, terus bisa ngambil ilmu yang banyak biar pulang dari Inggris bisa ngebagi ilmu-ilmu ke teman-teman. Jangan pulang Dre, kalau bisa terus main di Eropa Dre. Kamu siapa sih idolanya kiper? Kurnia Mega kalau Indonesia. Kenapa tuh? Ya postur tegas, terus refleksnya juga bagus. Karena dulu andalannya timnas kan. Jadi kamu punya impian juga mau jadi Kurnia Mega di timnas ya? Iya. Oke, Boys and Girls, Bro and Sis, pemirsa Liga Top Score. Tadi sudah kita dapatkan berbagai komentar dari Adri tentang cerita dia masih kecil, kemudian impian dia, pengalaman dia. Semoga ini juga bisa berinspirasi, khususnya bagi kalian yang juga penjaga gawang. Karena jarang-jarang Dri, pilihan pemain-pemain itu menjadi penjaga gawang. Iya. Nah ini Adri buktinya, dia bisa dan dia terpilih. Semoga ini memberikan manfaat buat kalian, oke?